Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah teman-teman dengar. Jadi di video ini kita bakal ngobrolin apa sih? Seperti kita tahu ya teman-teman, bahwa generasi sahabat merupakan generasi terbaik karena mereka berkesempatan secara langsung mendapatkan petunjuk, mendapatkan nasihat, dan mendapatkan pendidikan dari Rasulullah Muhammad SAW saat beliau masih hidup. Sehingga mempelajari kisah hidup mereka akan sangat berguna bagi kita dalam mencari hikmah, dalam mencari ilmu, dalam mencari pelajaran yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya di video ini akan mencoba berbagi kisah para sahabat tersebut yang mungkin belum terlalu terkenal, di samping para sahabat yang memang sudah masyhur seperti khalifah yang 4. Ada khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, ternyata di samping para sahabat yang 4 utama itu masih banyak para sahabat yang lainnya yang walaupun tidak seterkenal mereka, tetapi kisah hidupnya sangat-sangat luar biasa dan akan sangat berguna kalau kita bisa meneladaninya. Nah, buku yang menjadi rujukan saya adalah kitab yang dikarang oleh Ustadz Khalid Muhammad Khalid, yakni Rijal Haula Rasul, bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya beda-beda, ada yang jadi 60 orang besar di sekitar Rasulullah SAW, dan juga kalau yang cetakan dulunya karakteristik perihidup 60 sahabat Nabi, macam-macam seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah membahas satu tokoh satu hari, dan mudah-mudahan juga setelah kita beres membahas satu tokoh tersebut, kita juga diberikan kekuatan untuk mampu mengamalkan apa-apa yang telah kita dapat dari kisah hidup mereka. Langsung saja kita masuk ke tokoh kita yang pertama. Tokoh kita yang pertama bernama Sa'id bin Amir, pemilik kebesaran di balik kesederhanaan. Nah, Sa'id bin Amir ini memeluk Islam tidak lama setelah pembebasan Khaybar dan terkenal karena kezuhudannya yang amat luar biasa. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, Sa'id bin Amir ini sempat menjadi pemimpin di wilayah Homs di daerah Syria atau Suriah. Nah, kenapa seseorang yang zuhud justru dijadikan pemimpin di wilayah Suriah yang kita tahu sebelum Islam datang pun sudah menjadi pusat perdagangan, sudah menjadi pusat kesenangan duniawi, karena silih berganti ditaklukkan oleh peradaban-peradaban yang ada di sekelilingnya. Nah, ada alasan tertentu kenapa Umar bin Khattab memilih Sa'id bin Amir. Seperti tadi saya sebutkan bahwa wilayah yang seperti Suriah karakteristiknya justru membutuhkan pemimpin yang zuhud, yang sudah tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuannya, yang sudah tidak lagi menjadikan kesenangan duniawi sebagai alasan utamanya dalam hidup. Sehingga pemimpin seperti Sa'id bin Amir inilah yang dipercaya oleh Umar bin Khattab untuk menjadi pemimpin di wilayah Homs. Kebayang kalau pemimpin yang ada gitu ya, yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab merupakan pemimpin yang tamak, pemimpin yang istilahnya menjadikan kesenangan duniawi sebagai alasan utama dalam hidup, maka hancur sudah. Nah, seperti itu. Jadi Sa'id bin Amir ini ditunjuk oleh Khalifah Umar menjadi pemimpin di wilayah Homs. Nah, Homs ini juga terkenal sebagai Kufah kedua. Kita tahu dalam sejarah Kufah menjadi salah satu wilayah yang banyak cikal bakal pemberontakan, percikan-percikan konflik berasal dari kota Kufah ini. Nah, masyarakat Homs itu karakteristiknya hampir-hampir sama, senang komplain, senang mengeluh, sehingga disebut sebagai Kufah kedua. Tetapi ketika Sa'id bin Amir ini memimpin, alhamdulillah Homs menjadi kota yang aman dan damai, bahkan masyarakatnya mencintainya. Inilah karena kezuhudan, karena keadilan dari seorang Sa'id bin Amir dalam memimpin. Namun ada satu kisah yang ini akan mengungkap tabir bagaimana zuhudnya seorang Sa'id bin Amir. Nah, seperti kita tahu bahwa Khalifah Umar bin Khattab itu gemar belusukan. Dia sering pergi bersendiri atau kadang malam-malam untuk mengunjungi masyarakatnya karena ingin melihat bagaimana keadaan orang-orang yang ia pimpin itu.
Seperti suatu ketika dia juga berkunjung ke Homs dan mendapati orang-orang yang sedang berkumpul, lalu menanyakan bagaimana kepemimpinan Sa'id bin Amir. Alhamdulillah, kebanyakan feedback yang didapatkan Khalifah Umar sangat positif, bahwa ternyata masyarakat Homs mencintai kepemimpinan dari Sa'id bin Amir. Namun ternyata ada juga nih komplain atau keluhan yang disampaikan masyarakat Homs terhadap Umar bin Khattab. Ada 4 poin yang dikeluhkan masyarakat Homs terhadap kepemimpinan Sa'id bin Amir. Pertama, Sa'id bin Amir ini sulit sekali ditemui ketika pagi hari. Jadi beliau baru melayani masyarakat ketika matahari sudah mulai meninggi. Yang kedua, Sa'id bin Amir ini juga sulit dihubungi, sulit ditemui ketika malam hari. Lalu yang ketiga, Sa'id bin Amir ini juga pasti dalam 1 bulan itu punya 2 hari yang tidak bisa diganggu gugat. Kadang dia bahkan tidak keluar rumah dalam 2 hari itu. Kadang juga keluar saat matahari sudah mulai petang dan sudah mulai malam gitu. Jadi itu yang dikeluhkan oleh masyarakat Homs. Nah yang terakhir, sebenarnya ini tidak terlalu mengganggu mereka katanya. Namun mereka jadi khawatir karena Sa'id bin Amir ini sering kedapatan tiba-tiba pingsan. Nah, mendengar keluhan dari masyarakat Homs itu, Khalifah Umar agak kaget. Wah, ternyata sekelas Sa'id bin Amir pun ada yang dikeluhkan oleh masyarakatnya dalam kepemimpinannya. Tapi inilah hebatnya seorang Umar, dia langsung tabayun kepada Sa'id bin Amir gitu. Meminta penjelasan nih, bagaimana ternyata ada keluhan-keluhan ini yang disampaikan oleh masyarakatmu gitu terhadapku. Nah, pada awalnya Sa'id bin Amir tidak mau menceritakan alasan-alasan kenapa dia melakukan hal itu, namun karena ini satu kebutuhan gitu ya, perlu penjelasan, maka akhirnya dia mau untuk menjelaskan alasan dari keluhan-keluhan masyarakat Homs itu. Pertama, kenapa Sa'id bin Amir ini sulit sekali ditemui ketika pagi hari, baru mulai melayani masyarakat ketika matahari sudah mulai meninggi. Jadi, kata beliau, "Wahai Khalifah, engkau tahu bahwa di rumahku aku tidak punya khodam, tidak punya pelayan. Maka sebagai kepala keluarga, akulah yang harus mengurusi rumahku gitu, keluargaku. Aku mulai mencari adonan buat roti, menguleninya gitu. Lalu dierami sampai siap untuk dimasak, baru setelah itu aku sholat duha, berwudu, sholat duha, dan pergi untuk melayani masyarakat." Jadi itu alasan pertama kenapa Sa'id bin Amir ini tidak bisa ditemui di pagi hari, baru bisa keluar setelah sholat duha. Yang kedua, kenapa Sa'id bin Amir ini juga sulit ditemui ketika malam hari? Kata Sa'id bin Amir, ya wajar karena siang hari aku sudah luangkan waktuku untuk melayani masyarakat, maka malamku aku peruntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Yang ketiga, kenapa Sa'id bin Amir ini dalam 1 bulan punya 2 hari yang tidak bisa diganggu gugat gitu. Kata beliau, "Seperti engkau tahu tadi wahai Khalifah, aku tidak punya khodam, tidak punya pelayan di rumah. Sehingga aku perlu 2 hari dalam sebulan itu untuk mencuci pakaianku gitu. Yang tidak banyak itu aku cuci, aku jemur sampai kering. Baru setelah itu aku bisa keluar rumah untuk melayani masyarakat." Wah, sulit sekali menemukan pemimpin seperti ini, dewasa ini ya. Bahkan kalau saat itu kita tidak bisa bayangkan wilayah Suriah yang amat makmur, tetapi pemimpinnya, salah satu wilayahnya di daerah Homs itu, sezuhud seorang Sa'id bin Amir. Nah yang keempat, kenapa Sa'id bin Amir ini juga di area publik sering kedapatan pingsan dan mengkhawatirkan masyarakat yang ia pimpin gitu. Maka Sa'id bin Amir menceritakan bahwa dulu ketika dia masih kafir, belum memeluk Islam di Mekah gitu, dia melihat penyiksaan salah seorang sahabat juga yang bernama Khubayb al-Ansori. Nah, Khubayb al-Ansori ini disiksa dengan keji juga, sampai bahkan dituliskan hingga dipotong-potong dagingnya. Dan Sa'id bin Amir yang saat itu masih kafir, belum memeluk Islam, hanya bisa melihat kejadian mengerikan itu, tidak membantu, tidak melakukan hal apapun. Bahkan Sa'id bin Amr ini mengingat satu kalimat yang sangat menggetarkannya yang keluar dari lisan Khubayb al-Ansori ini. Ya, ini ketika dia ditawari oleh orang-orang yang menyiksanya,
"Wahai Hubaib, maukah kamu sehat walafiat dan aman, tapi ada syaratnya, bahwa posisi kamu yang sedang disiksa ini diganti oleh Muhammad," gitu. Jadi Rasulullah Muhammad yang disiksa, nanti Hubaib Al-Ansori yang selamat. Maka kata Hubaib, "Tidak," gitu. "Aku tidak menginginkan kesehatan, keamanan bagiku, bagi keluargaku, tetapi Rasulullah Muhammad itu celaka. Bahkan aku tidak menginginkan kecelakaan atau kemalangan yang terjadi terhadap Rasulullah SAW, bahkan sekecil duri yang menusuknya." Wah, Masya Allah. Nah, ketika Sa'id bin Amir ini mengingat kejadian itu, bagaimana dia menyaksikan penderitaan Hubaib Al-Ansori, bagaimana dia menyaksikan penyiksaan itu terjadi, dan dia tidak melakukan apapun, tidak membantu gitu ya, sehingga dia selalu menggigil, selalu ketakutan karena menyesal teringat hal itu. Maka di saat-saat itulah dia menjadi pingsan. Wah, mendengar penjelasan dari Sa'id bin Amir, Khalifah Umar bin Khattab justru semakin tenang bahwa dia tidak salah memilih orang yang memimpin kota Homs itu. Itulah seorang Sa'id bin Amir, pemilik kebesaran di balik kesederhanaan, seorang sahabat yang sudah tak terlalu lagi memikirkan pendapat penilaian orang lain. Cukuplah Allah saja yang menjadi saksi bagi amal-amal seorang Sa'id bin Amir ini. Seorang sahabat yang walaupun hidupnya amat sederhana, tetapi memiliki kebesaran jiwa, kemuliaan akhlak, dan juga kezuhudan yang amat luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mampu meneladani kehidupan seorang Sa'id bin Amir ini dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di kisah sahabat selanjutnya yang mungkin belum pernah teman-teman dengar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.